Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Walau biharfaini, walaupun dengan dua huruf, atau biharfin mufhimin, atau dengan satu huruf yang bisa mempunyai arti. Bahasa Arab itu satu huruf udah ada punya arti kadang-kadang. Contoh, ro itu fi'il amal daripada ro'a yara ro. Kalau diartikan lihatlah. Contoh lagi, qi itu fi'il amr daripada waqayaqi qi, lindungilah. Ada li, banyak sekali. Karena itu kalau satu huruf, misalnya ngomong di tengah sholat qi, sengaja batal. Tapi kalau nggak punya arti, dua huruf batal. Ngerti atau nggak ngerti? Punya arti atau tidak? Ar, oh ada alif dan ro. Am, ada alif dan mim, batal. In, batal. Kalau sengaja. Termasuk sengaja glegeken di sholat. Dia bisa nyegah, bisa menyegah nggak glegeken, digelegek no. Ai, pirang huruf itu? Alif, ha, ya, hamzah, ya double, ai misalnya, batal. Termasuk watu-watuan dalam sholat. Misalnya, pira itu? Ahem itu. Batal. Karena itu kalau dalam sholat usahano ojo ono huruf yang keluar kecuali untuk zikir kepada Allah dan untuk membaca Al-Quran. Wis. Jawab salam itu gak oleh. Padahal menjawab salam itu wajib. Dalam sholat itu tidak boleh. Kalau lupa, lali lek sembayang, ngomong wanasian in kathuro, dan jika keadaannya lupa, maka kalam atau bicara itu membatalkan jika banyak. Titik tidak apa-apa, lali, keperucut kata orang Jawa, atau lali kalau dia sholat. Kok ngomong, kalau banyak batal. Banyak itu bagaimana? Lebih daripada 6 kalimat. Lebih daripada 6 kalimat. Lali kalau sholat, ada orang ngasih salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, tidak apa-apa, tidak batal. Waalaikumsalam, alaikum satu kalimat. Assalam satu kalimat, warahmatullah, rahmat satu kalimat, Allah satu kalimat, wabarakatuhu, waridwanuhu. Misalnya batal, lebih daripada 6 kalimat batal. Kenapa? Sholat ini khusus untuk Allah. Ojo dicampuri ngomong menungso. Boleh Anda bersuara tetapi munajat sama Allah. Kata Nabi SAW, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha min kalamin nas.
Innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qiraatul Qur'an. Salat ini enggak pantas di dalamnya dicampur dengan ngomong kepada manusia. Salat ini khusus ibadah, ya baca tasbih, ya baca takbir, ya membaca Al-Qur'an. Dulu di zaman Rasulullah SAW ketika Nabi sholat bersama sahabat, ada satu orang wahing satu orang. Kan disunnahkan bagi orang yang wahing untuk didoakan dengan yarhamukallah. Satu orang doakan yarhamukallah dalam sholat. Artinya mudah-mudahan kamu dapat rahmat Allah. Sunnah itu. Kalau orang wahing baca alhamdulillah, sunnah didoakno. Mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah. Orang ini rupanya masih baru masuk Islam, enggak tahu dia. Sahabat sing liyane ndelok kabeh dalam sholat. Loh, ono wong ngomong ning jero salat. Akhirnya ngamuk ini, tersinggung ini orang. Allah apa ndelok kabeh, tambah ngomong. Yang lainnya akhirnya neblek-neblek yang pahanya. Isyarat ojo ngomong. Akhirnya diem itu orang. Setelah salam ternyata Nabi tidak murang-muring, tidak marah. Nabi tahu ini orang perlu dikasih pelajaran karena memang dia berbuat begitu nggak ngerti masih. Didekati oleh Rasulullah SAW. Sholat ini nggak pantas dibuat ngomong sama orang. Sholat ini khusus sama Allah. Moco tasbih, moco Quran, moco takbir. Baru ngerti. Kata orang ini, demi Allah aku belum pernah menyaksikan guru yang lebih bijaksana seperti Rasulullah SAW. Yang ngono iku dadi guru. Kalau ada muridnya salah, lihatan ini murid sengaja apa enggak? Oh, masih belum tahu. Jangan disamakan dengan pelanggaran murid yang sudah tahu. Murid hanya oleh sak jam teko langsung dicambui. Kamu melanggar peraturan. Ini mungkin belum tahu. Kata orang sekarang disosialisasikan. Ada juga di zaman Rasulullah SAW. Jadi sebelum dilarang ngomong dalam sholat, dulu itu gak apa-apa ngomong-ngomongan dalam sholat itu. Di pertama ajaran Islam, ngomong setitik seperlunya dalam sholat tidak ada masalah. Akhirnya ada satu orang omong-omongan cerita dalam sholat. Allahu Akbar. Waras kabeh dah keluargamu. Turun ayat hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Jogoan salat iki sing bagus. Kata sahabat, kita itu berarti diperintahkan untuk diem dalam salat dan tidak boleh ngomong. Tidak boleh ngomong. Jangan ceritanya seperti orang yang bodoh. Imamnya bodoh, ada dua makmumnya bodoh. Salat Allahu Akbar.
Makmumnya juga takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tengah-tengah sholat ketok tekek gede. Kata satu makmumnya, tekek uji gede nih. Kuat di tekek. Kata makmum yang satunya, konco nih, sembahyang ngomong goblok. Imamnya dengar, wis, ojo ngomong aja dalam sholat. Batal kabeh terus dulu nih. Iki imam bodoh, makmum bodoh. Karena itu kalau sholat itu harus pakai ilmu. Jangan ngomong kecuali untuk zikir, itulah sholat. Tasbih, takbir, bacaan Al-Qur'an. Ya apa maca Al-Qur'an? Warattilil Qur'ana tartila. Sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Ya maca kalau Allah itu menurunkan Al-Qur'an diterima oleh Nabi Muhammad dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan Al-Qur'an. Tapi kalau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu bukan bacaan Al-Qur'an, ngartekno Al-Qur'an. Sampai ngiling-ngiling itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu bacaan Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alaminnya. Tapi segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu bukan bacaan Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Karena itu kalau mau terjemahan Al-Quran, batal sholatnya, termasuk ngomong. Lah kok ono coro sholat ambek sak terjemahane pisan. Katanya bacaan Al-Qur'an. Mana bacaan Al-Qur'an? Bukan bacaan Al-Qur'an itu. Bacaan Al-Qur'annya yaitu sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Bukan Quran kalau sudah bahasanya tidak bahasa itu. Masih bahasa Arab tapi enggak sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah, bukan Al-Qur'an. Kon ganti misalnya bahasa Arabnya, kon ganti, sama artinya, tetap bukan Al-Quran. Al-Quran itu adalah sesuai yang diturunkan oleh Allah. Karena itu keliru sing ngono di lawang biyen niku. Ulama anyar itu. Nah itu sing anteng dalam sholat, yang keluar dari mulutnya hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya dalam sholatnya tadi itu keperucut ngomongi, dimaafkan kalau sedikit, lupa dimaafkan kalau sedikit. Tidak boleh lebih daripada 6 kalimat. Karena Rasulullah SAW sholat, Nabi itu sholat itu sering nangis, saudara. Kemudian saking luar biasa tangisannya Rasulullah sampai seperti godokan air yang umep, pluk 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 begitu. Karena banyaknya nangisnya Rasulullah SAW. Cuma ojo digawe-gawe. Nangis ndek salat koyo arek cilik. Batal. Tetap walaupun nangis, kalau sengaja mengeluarkan 2 huruf atau 1 huruf yang punya arti, tetap batal. Tapi kalau sudah enggak kuat, bukan karena sengaja, dimaafno. Karena itu jangan sampai digawe-gawe, seriuso dalam sholat tadi itu. Karena dikatakan oleh Nabi SAW,
Salat itu hamba munajat kepada Allah. Sampean itu langsung, Mbak, kontak dengan Gusti Allah. Nih, kalau ada pengajian saya, sampean ini langsung kontak dengan saya. Loh, di tengah-tengah pengajian ngomong-ngomong karo PDW, serius apa ndak kon? Saya akan tegur, ojo ngerusak kon. Ini pengajian. Ada murid misalnya diajar sama gurunya. Guru lagi nerangken, muridnya omong-omong karepe dhewe. Ah, ini tidak benar muridnya. Murid harus serius di hadapan gurunya. Boleh berbicara tapi langsung urusannya dengan guru. Guru, apa artinya ini? Guru, terangkan masalah ini. Itu murid yang bagus. Ngomongnya langsung dengan gurunya. Sampean kalau sholat itu berarti menghadap kepada Allah. Jangan omong-omongan sendiri, dilarang oleh agama Allah. Tapi kalau langsung kepada Allah nggak ada masalah. Mentasbih Allah, mengagungkan Allah, mohon kepada Allah, nggak apa-apa. Kenapa? Memang urusannya sholat itu antara hamba dengan Allah. Wes lepas dah oleh hubungan ambek menungso. Itulah sholat. Karena itu orang dulu itu kalau sholat lali ambek kehidupan manusia, itu lali. Enggak mikir yang lainnya. Apakah sampean masih ingat, kata di antara mereka, hal tadhkuru syai'an fi sholatik? Apakah Anda masih ingat urusan-urusan yang lain kalau sudah sholat? Kaget dia dengan pertanyaan itu. Wa hal syai'un ahabbu ilayya min sholati hatta adhkura fiha. Apakah ada yang lebih berharga, yang lebih bagus daripada sholatku? Lawang menghadap kepada Allah, ketemu Gusti Allah, apa perlu ngiling sing liyane? Kalau sudah sholat nggak mau mereka itu ingat yang lainnya, nggak mau. Apalagi urusan dunia, tambah sepele. Sampai orang dulu itu saking kepingin sembayang, nggak mikir yang lainnya. Tapi ojo ditiru ini. Ini makomnya makomul wilayah ini. Saking kepingin sholat, nggak kepikiran yang lainnya. Dia nyoba. Allahu Akbar. Opo sing tak iling-iling. Oh duit sing tak iling-iling. Duitku sing tak iling-iling. Habis salam, kelompok no kabeh duit sedekah. Wis tak duit. Jadi tidak kepikiran duit aku. Allahu Akbar. Apa maneh sing dipikiri? Sawah. Habis salam wakaf. Wis tak duwe sawah. Tapi aja ditiru lho. Tak kira no niru sampean. Allahu Akbar. Apa saya pikiri? Bojo. Ayo bojoku. Habis salam, Dik, bali onyo wong tuamu. Wis, ndak duwe apa-apa wis. Mau inget duit, enggak punya duit. Mau inget tanah, enggak punya tanah, enggak punya apa-apa. Allahu Akbar, yang punya Allah. Wah, nikmat salatnya. Itu wong biyen ingin melatih jiwanya. Ojo kon tiru tambah gendeng kon. Bedanya orang dulu itu bingung kalau punya uang. Bingung kalau punya uang itu bingung, kalau punya dunia itu bingung. Tak gayopo iki dhuwit sakmene akene, begitu. Wis bingung kepingin ndang tek, itu orang dulu. Kalau sampean ndak bingung kalau nggak punya uang, utang yang sopo mari ngono. Utang sama babi akeh utangi. Karena itu, kita kalau sholat wis ojo hubungan ambek makhluk. Salam itu loh dalam sholat.
Wajib kan salam itu dijawab. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh dijawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lagi sholat dikasih salam, assalamualaikum. Gak dijawab sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah ngasih isyarat. Nah, tangannya yang asalnya begini diangkat diwali. Artinya dijawab assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batal kon. Jadi tidak boleh urusan sama manusia, saudara. Kemudian yang membatalkan sholat yang berikutnya yaitu al-amalul katsir, gerak yang banyak. Kasalati khotawatin, seperti 3 langkah. Gerak akeh. Sholat itu jangan banyak gerak. Sing enteng gitu loh. Biar khusyuk. Orang kalau banyak gerak dalam sholatnya itu berarti tidak khusyuk. Loh, sembahyang dolenan jam. Sembahyang dolenan cincin. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan seseorang sholat, lah kok cekel-cekel jenggote, dolenan jenggot. Nabi tidak omes orang gitu tuh. Kata Nabi, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuh." Kalau seandainya hatinya orang ini khusyuk, maka anggota badannya semuanya akan khusyuk. Iki dalil juga ambil wong sing ngandalno ati, sing penting atine. Loh, hati yang bagus itu akan membuat anggota badan semuanya akan baik. Kata Nabi, kalau hatinya orang ini khusyuk, anggota badannya ini ikut khusyuk, anteng dalam sholatnya, nggak dolenan, nggak perhatian kepada yang lainnya, matanya nggak jelalatan, ngelihat tempat sujud, anggota badannya anteng dalam rukun-rukunnya. Justru karena hatinya ndak khusyuk iku, opo ae didelok. Sembayang delok dukun, delok ningson, noleh kanan, noleh kiri, usrek terus. Ini bukti, gak oleh wong ngandalno hati tok tidak oleh. Sing penting Habib hatinya. Iya, sing penting atine, lek anggota badan kamu tadi itu bener. Lah masih sholat tapi atine tidak bener, loh gak bagus anjene. Tapi masih atine, kon ngaku hatimu bener tapi anggota badanmu gak bener, ikut tambah tidak bener. Sebabnya apa? Kamu tadi itu wis elek ujub, wis elek membanggakan diri. Saya mau tanya, orang kalau ahli paras, wong sing ahli paras, penampilannya bagus apa ndak? Wajahnya ketok seger, ayu. Oh, wong iki ahli paras. Orang kalau ahli olahraga, ketok bodinya tuh kelihatan. Wow, awake bagus, ramping, ahli olahraga. Orang kalau ahli balet, ketok awake. Ono wong gendut ngaku ahli balet. Percaya sampean? Gembrot ngaku ahli balet. Nggak percaya kita semuanya. Awake genjur kabeh ngaku ahli olahraga, enggak mungkin kita akan percaya. Kelihatan. Begitu juga orang kalau ngaku atine api, amale ketok api, ono buktine. Ngaku dia tadi itu wajahnya dia ahli paras, tapi welek. Dak ero lek motone keteken. Irunge umbelen. Untune kuning, gudali 2 meter, ngaku ahli paras. Mana mungkin itu terjadi? Kalau ahli paras, dia penampilan bersih, kelihatan bagus, kelihatan rapi. Wah, ahli paras. Bener. Begitu juga orang kalau ngaku hatinya khusyuk, hatinya selalu ingat sama Allah,
pasti anggota badannya tadi itu ikut baik. Ojo percaya ambek wong batin-batinan ngono iku. Sok hatinya bagus tapi anggota badannya enggak bener. Sampean lek melaku ada di tuku minyak wangi, ambu wangi apa ndak? Ambu wangi. Melaku di toko minyak wangi ambu tembelek, jelas dudu minyak wangi iku. Isine teletong kabeh iku. Begitu juga kalau kita lihat ada orang ngaku wali, ada orang ngaku hatinya bagus, tapi amale elek, jelas iki dudu wong wali. Ojo percaya. Jangan percaya itu semuanya. Orang kalau sholat ojo akeh gerak. Gerak dengan anggota badan yang berat 3 kali berturut-turut batal. Nih, tangan nih, anggota badan berat. 3 kali digerakkan, 1, 2, 3 batal berturut-turut. Kalau 2, 1, 2, ini 1, ini 1. Tambahin lagi, batal 3 kali berturut-turut. Kaki juga begitu melangkah, 1, 2, 3 batal. Tapi kalau mandek-mandek tidak batal. 1 mandek, 2 mandek, 3 mandek, tidak batal. Yang batal itu 3 kali gerakan dengan anggota badan yang berat berturut-turut. Kalau anggota badannya nggak berat, nggak apa-apa masih ping 1000. Contoh nih Habib, anggota badan nggak berat, idep, ketip ping 2000, nggak batal. Faham ya? Nggak batal. Apalagi contohnya jari-jari. Jari deriji. Misal sampai nak gatel diangkat tangane. Ini gerakan 1 kali. Tapi mari ngono nggaruk ambek jari-jarinya. Pasi ping 7000 ndak apa-apa. Kenapa? Jari-jari ini adalah anggota badan yang ringan. Kecuali kalau goyang anggota badan yang berat. Goyang anggota badan yang berat batal. Paham ya? Tasbihan, itu kan gerakan berapa kali? Surat tasbih baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sambil megang tasbih misalnya. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Itu kan gerakan. Kalau jari-jari enggak apa-apa, sekalipun banyak. Karena termasuk anggota badan ringan. Endas, anggota badan berat endas. Lek idep ringan, lek endas dingkluk ndangak, dingkluk batal kon. Sembayang kok klakluk talkun apa? Yang kena kalau sholat. Kalau sholat tadi itu benar secara zahir, bagus secara batin, maka sholat itu akan diterima oleh Allah. Nanti insyaallah pengajian berikutnya kita teruskan perkara-perkara yang membatalkan salat. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.